Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Fauzi, mahasiswa jurusan manajemen FEB Unila, Universitas Lampung, dengan NPM 20110111085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Organization Theory and Design edisi ke-10, karya Richard Kaldaf. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yang mengarut materi Fundamental of Organization Structure. Isu utama dari bab 3 ini adalah: pertama adalah struktur organisasi yang fungsional, divisional, matriks, horizontal, virtual, dan hybrid. Lalu ada alternatif desain dan aplikasinya. Terakhir ada integrasi desain terhadap komunikasi dan koordinasi. Pada bab 3 ini, membahas sepertinya struktur organisasi dalam menentukan bagaimana kegiatan dalam organisasi dibagi, dikoordinasikan, dan dikendalikan. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang menentukan tugas, pelaporan, dan aliran informasi. Desain struktur yang tepat mendukung strategi organisasi dan mempengaruhi efektivitas keseluruhan. Struktur organisasi dibentuk oleh beberapa elemen utama, termasuk pembagian kerja atau division of labor, departementalisasi atau pengelompokan aktivitas ke dalam unit-unit, lalu ada hierarki otoritas atau siapa melapor kepada siapa, jangkauan kendali atau span of control, lalu ada sentralisasi versus desentralisasi, dan terakhir ada formalitas prosedur. Organisasi dapat menggunakan berbagai bentuk struktur, tergantung pada strategi, ukuran, dan lingkungannya. Tipe-tipe struktur utama yang dibahas dalam bab ini meliputi: yang pertama ada struktur fungsional, yaitu mengelompokkan posisi berdasarkan fungsi dasar seperti pemasaran, keuangan, SDM, cocok untuk organisasi kecil hingga menengah dengan satu lini produk utama. Lalu ada struktur divisional, berdasarkan lini produk, wilayah geografis, atau pelanggan. Struktur ini dapat meningkatkan fokus dan tanggung jawab hasil unit, namun dapat menimbulkan duplikasi fungsi. Yang ketiga yaitu ada struktur matriks, yang menggabungkan dua dimensi seperti fungsi dan proyek. Struktur ini cocok untuk organisasi yang menghadapi tekanan ganda dalam mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada struktur horizontal, yang berfokus pada proses bisnis utama dan alur kerja daripada fungsi. Struktur ini dapat meningkatkan kolaborasi dan responsivitas. Kelima, ada struktur virtual dan jaringan yang mengandalkan aliansi eksternal dan teknologi untuk koordinasi. Struktur ini cocok untuk organisasi global dan berbasis teknologi. Terakhir ada struktur hibrida, yaitu kombinasi dua atau lebih struktur untuk menyesuaikan kompleksitas organisasi besar. Struktur organisasi juga menentukan cara aliran informasi berjalan di dalam organisasi. Komunikasi vertikal digunakan untuk kendali dan pelaporan formal, sementara komunikasi horizontal penting untuk koordinasi antar departemen. Teknologi informasi seperti ERP dan sistem manajemen pengetahuan mempercepat arus informasi dan kolaborasi. Konsep sentral dalam desain struktur adalah kebutuhan akan koordinasi dan integritas dan integrasi. Ketika pekerjaan dibagi, koordinasi menjadi kunci untuk memastikan seluruh bagian organisasi bekerja secara harmonis. Mekanisme koordinasi dapat berupa perencanaan, peraturan formal, sistem informasi, tim lintas fungsi, dan budaya organisasi. Isi utama yang sering muncul dalam struktur organisasi adalah kesesuaian struktur dengan strategi. Struktur yang tidak sesuai akan menghasilkan birokrasi, konflik antar unit, dan inefisiensi. DAF menyarankan evaluasi keselarasan struktur melalui 4 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, adaptabilitas, dan kepuasan karyawan. Contoh organisasi nyata membantu mengilustrasikan penerapan konsep ini. Misalnya, Procter and Gamble yang menggunakan struktur matriks global untuk mengelola berbagai lini produk dan pasar geografis. Amazon menggabungkan struktur fungsional dan divisional untuk menjaga efisiensi dan fokus pelanggan. Perusahaan rintisan teknologi seperti Spotify menerapkan struktur tim agile yang menyerupai struktur horizontal untuk mendukung inovasi cepat. Studi kasus organisasi yang gagal menyoroti risiko desain struktur yang tidak tepat, misalnya Nokia. Sebelum kejatuhan, yang mengalami
Sebelum kejatuhannya, Nokia mengalami struktur yang terlalu birokratis dan silo antar divisi, menyebabkan lambatnya inovasi dan pengambilan keputusan. Selain struktur formal, penting juga memperhatikan struktur non formal, yaitu jaringan sosial dan komunikasi tidak resmi dalam organisasi. Struktur informal dapat memperkuat atau menghambat efektivitas struktur formal, tergantung bagaimana digunakan. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, struktur organisasi harus memiliki fleksibilitas. Perubahan besar, perubahan pasar, teknologi, atau regulasi dapat menuntut organisasi untuk merestrukturisasi demi tetap kompetitif. Oleh karena itu, desain struktur bukan proses sekali jadi, melainkan proses dinamis yang membutuhkan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Kesimpulan dari bab ini menekankan bahwa desain struktur organisasi adalah seni sekaligus sains. Manajer harus mempertimbangkan konteks internal dan eksternal serta dinamika organisasi untuk menciptakan struktur yang mampu mendukung strategi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong kolaborasi. Baik, terima kasih karena telah menonton dan menyimak ringkasan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.